uncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntung. Ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kauning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong melebat anak jaringan, oh adek nang busuk tawa di kulung. Oi ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kaunin usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong malabak anak jaringan, oh adek nang busuk awak di kulung. Oh ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntung. Ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pojokers dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali itu kita di podcast Pojok Daerah bersama dengan Dompet Umat dengan tema Dompet Umat Hidup Nikmat dengan Berbagi. Bersama saya Meli dan rekan di samping saya Jesnita. Nah, kali itu kita kedatangan tamu yang spesial, dua wanita cantik di depan kita, Kak Nuraila dan juga Kak Tan Fitri Nur Hidayah. Apa kabar Kak Nuraila dan Kak Tan Fitri? Alhamdulillah baik. Kali itu kesibukannya apa aja sekarang? Masih sibuk magang. Oh iya. Magang aja sih. Yang lainnya off dulu sementara. Kecuali di DU. Kak Lala. Kalau saya alhamdulillah masih bekerja sebagai staf di Politeknik dan kebetulan juga salah satunya adalah sibuknya tetap tentunya di Dompet Umat Sampah. Boleh perkenalan dengan kawan-kawan Pojokers yang dimanapun berada itu. Kita nak kenal lah dan lah kita tolen yang kenal gitu bahasanya. Pojokers kita nak kenal siapa kakak cantik di pojok itu ya? Iya. Silakan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, biasa dipanggil adik-adik sebagai Kak Lala. Kebetulan sini saya diundang di Pojok Kata untuk menjadi narasumber dengan Pojok Daerah, podcast Pojok Daerah dari Dompet Umat Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tan Fitri Nur Hidayah. Saya sebagai koordinator program di bidang pendidikan di Dompet Umat Sambas, pendamping pimpinan. Oke Pojokers, tadi kita udah dengar nih perkenalan dari kakak-kakak, dua kakak cantik kita ini. Kayak panggil Kak Lala dengan Kak Piti jalahi, sapaan akrabnya GB. Tapi Pojokers, setelah mendengar perkenalan dari kakak-kakak cantik kita berdua itu, ada kalanya kita nonton dulu tuh videonya dari Dompet Umat. Jadi tergambarlah sedikit apa sih Dompet Umat mungkin kawan-kawan masih berpikir dan masih bertanya-tanya istilahnya kan. Jadi itulah kita jawab pertanyaannya. Oke. Check this out. Stay tuned. Check it out.
balik lagi di podcast Pojok Daerah. Nah, ini tadi video dari perkenalan lah di sini kaleidoskop secara singkat dari Dompet Umat. Nah, Kak Lala tuh untuk Kak Lala tuh ya. Dompet Umat sendiri udah hadir pertama kali di Pontianak kan, atas keprihatinan masyarakat kemiskinan di Pontianak itu pada tanggal 3 Desember 2001. Kalau di Sambas sendiri, bagaimana sejarah berdirinya, bagaimana Dompet Umat ini hadir di tengah masyarakat Sambas? Boleh diceritakan sedikit, Kak? Oke, baik. Begini, jadi Dompet Umat itu memang dari 2001 ya sudah mulai dibangun oleh ketika itu oleh Bang Pirian Ajis. Nah, memang atas keprihatinan ketika itu beliau masih sebagai mahasiswa kalau tidak salah saya. Jadi ini untuk di Sambas sendiri itu ada sejarah yang agak panjang sebetulnya. Nah, suatu ketika Bang Pirian itu datang ke Sambas, dia itu berkunjung ke desa Semberang pertama kali. Jadi di sana dia berdiskusi dengan masyarakat. Kemudian beliau pun baru tahu ketika ternyata masyarakat di desa Semberang itu yang mata pencahariannya ketika itu diketahui sebagai penenun, tapi ternyata mereka tidak mandiri, artinya hanya sebagai kuli tenun saja. Jadi apa yang mereka kerjakan, tenun itu tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada kehidupan mereka. Malah mereka lebih banyak berhutang. Nah, jadi disitulah kemudian timbul keprihatinan dari ketika itu Bang Pirian lalu mencoba untuk masuk ke Sambas itu lewat pemberdayaan tenun. Jadi di situ dikasihlah modal penenun-penenun yang ketika itu masih sangat sedikit yang masih mempercayai untuk berlepas diri kepada tauke-tauke bahasanya. Nah, jadi ya boleh bahasa Sambas sih. Boleh dong. kita santai ya. di sini. Nah, lalu dibinalah beberapa orang yang kemudian setelah itu mereka pun merasakan nampaknya. Jadi setidaknya ada kepuasan tersendiri ketika seorang penenun yang awalnya adalah kuli tenun kemudian bisa mandiri, punya alat tenun sendiri, bisa menjual hasil tenun sendiri dan sebagainya. Dan itu masih bertahan sampai sekarang. Itu ada 53 kalau tidak salah jumlah penenun. Nah, tapi ketika itu sifatnya di Sambas itu masih sebagai relawan istilahnya. Belum ada struktural Dompet Umat yang secara sesuai terstruktur, dengan SK, ya. terstrukturnya. Nah, jadi saya sendiri itu sudah mulai bergelut di Dompet Umat itu dari 2011 kalau tidak salah, pas saya kuliah. Jadi membantu ya hanya sebagai partisipan. Gitu. Nah, ketika itu ada event yang sampai sekarang masih menjadi kebanggaan itu adalah bagaimana Dompet Umat itu memprakarsai untuk membuat kain tenun terpanjang di Indonesia. Nah, sampai sekarang belum ada terkalahkan kain tenun terpanjang mendapat penghargaan MURI. Nah, lalu kami pun mulai berserius lah ibaratnya kan, karena di Sambas sendiri ketika itu memang belum ada lembaga kemanusiaan yang lebih intens untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi ini sebuah kesempatan, peluang, dan memang ini adalah sebuah amanah yang harus kita jalankan juga di Sambas kan. Nah, kemudian di tahun 2015 baru mulai terstruktur lah Dompet Umat Sambas. Nah, dari 2015. Nah,
mungkin sekarang yang atas kerja keras kawan-kawan relawan sekarang sudah di 2021 alhamdulillah masih bisa eksis. Iya, alhamdulillah. Itu sejarah singkatnya. Jadi berawal dari melihat di Desa Semberang bahwa ada penenun gitu ya. Itu sejarah awal masuknya dompet umat di Sambas. Sambas. Sampai sekarang kita masih melakukan pendampingan terhadap itu. Nah, gitu. Dompet umat ini kan organisasi nirlaba kan. Ya, tadi kan diceritakan kan misalnya tadi penenun. Apakah fokusnya itu di itu saja atau di dompet umat ini ada juga fokus pendidikan ataupun ada orang-orang yang sakit butuh dana misalnya, apakah itu larinya ke dompet umat dulu gitu? Gitu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan saya juga ya. Jadi begini, dompet umat itu sebetulnya punya fokusnya secara umum itu memang di pemberdayaan. Diawali dengan pemberdayaan dan kita fokus di situ. Maksudnya branding kita sebetulnya di pemberdayaan. Cuman hanya karena kita adalah lembaga, salah satunya lembaga JISWAP ya, yang yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah gitu kan. Tentunya itu tidak lepas dari bagaimana kita menyalurkan dana itu kepada 8 asnaf ya kan. Nah, jadi tidak hanya di situ sebetulnya. Jadi kita sekarang di dompet umat itu ada program pendidikan orang tua asuh. Nah, kebetulan beliau ini adalah koordinatornya. Iya. Terus untuk yang kesehatan dan sebagainya, kemarin kita berkolaborasi dengan banyak komunitas ya. Karena kalau kita bekerja sendiri juga kita tidak bisa maksimal memberikan kepada masyarakat. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan komunitas lain. Kalau program khususnya yang setiap bulan itu tadi pendidikan, kemudian ini penyaluran sembako ya. Ya itu untuk membantu duafa yang sudah tidak bisa bekerja. Yang perlu untuk disantuni. Kemudian kita punya program sosial kemanusiaan ya. Kalau misalnya kita ada siaga bencana dan siaga bencana yang itu kita lebih optimalkan untuk berkolaborasi dengan komunitas yang lain. Nah, terus juga ada PPT. Fundraising ya, kita tetap melakukan fundraising. Ya, setiap tahun kita usahakan untuk memberikan ini kepada anak-anak yatim outbound. Jadi agar tidak hanya anak orang kaya merasakan liburan kayak gitulah. Jadi banyak sekali ya acara program-program dari dompet umat ini, tidak hanya di bidang pemberdayaan namun juga di pendidikan itu. Kalau Kak Jacinta? Kalau cerita awal berdirinya dompet umat ya Kak Lala dan Kak Piti ya, di Sambas gitu, pasti kan ada istilahnya cerita pahit manisnya gitu kan istilahnya. Kira-kira apa cerita pahit manis di awal memperjuangkan dompet umat gitu istilahnya kan, apalagi dengan istilahnya dengar-dengar pun istilahnya dompet umat dengan seikhlasnya gitu, istilahnya bekerja dengan seikhlasnya gitu, tanpa ya tahulah kita kalau yang namanya sosial kemanusiaan pasti istilahnya tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan imbalan seperti itu. Bagaimana Kakak Piti? Piti dulu yang merasakan sakit pahitnya. Pahit manisnya. Pahit manisnya. Soalnya lebih banyak sakit pahitnya. Aduh. Oke, giliran cerita pahit manis emang sering ke saya emang. Kalau bicara pahit manis memang tidak hanya maksud saya di lembaga atau organisasi yang berkecimpung di bidang sosial saja. Memang semuanya juga begitu kan. Tapi kalau terkait dengan dompet umat itu sendiri,
lebih banyak manisnya sih saya rasa. Pahit-pahitnya itu gimana ya? Emang Ditelan saja terlebih maksudnya. ke Telan. terfokus ke proses sih. Iya. Gimana emang kita kan dana yang ada juga harus disalurkan. Harus disalurkan kepada orang yang tepat. Berarti kita juga tidak mengharapkan apapun dari itu. Kita pahit-pahitnya istilahnya bahasa sambasnya pahit-pahitnya telantul sakitnya telan dah be aja. Pada saat kita udah penyaluran, kita udah melihat orang-orang yang dibantu, melihat nek-wan aki, anak-anak yatim segala macam. Semua pahitnya itu memang sudah terbayarkan. Demi Allah itu semuanya terbayarkan. Jadi terkait profit ataupun laba dan lain sebagainya itu hal yang hanya bisa dihitung dengan nominal. Tapi jika kita memberikan sesuatu itu secara ikhlas lah, itu memberikan sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita nilai dengan uang atau apapun seperti itu. Kalau pahitnya mungkin nggak seberapa. Kita juga di sini berkat tim-tim yang solid juga. Ya alhamdulillah kita diberikan dipertemukan begitu dengan pengurus-pengurus dan tim-tim dan relawan lainnya yang solid gitu. Jadi nggak terlalu. Berarti lebih terkesan banyak ke manisnya karena sesuatu yang kita lakukan harus berlandaskan ikhlas gitu istilahnya. Kalau terpaksa ya pasti wajar dengan banyak pahitnya gitu ya Pojokers. Jadi selanjutnya ya yang ingin ditanyakan Kak, karena kan dompet umat ini adalah sosial kemanusiaan gitu kan istilahnya. Pasti banyak berkecimpung dengan orang-orang, maksudnya yang patut kita bantu itu kan orang-orang tidak mampu, orang miskin lah bahasanya kan, fakir, kaum duafa dan anak yatim dan lain-lainnya yang berhak mendapatkan istilahnya seperti itu. Mungkin Pojokers juga bingung gitu istilahnya kan, dari mana sih dompet umat mendapatkan dana-dana istilahnya kan, apakah dengan cara open donasi dan lain sebagainya. Itu akan kita tanyakan di malam ini agar terjawab. Pojokers mungkin punya pemikiran yang sama istilahnya seperti itu kan, pasti bertanya-tanya dari mana dompet umat mengadakan ataupun memberikan sumbangan tersebut seperti itu. Atau Pojokers mau menjadi donatur boleh saja. Karena kan ada organisasi-organisasi lain yang pakai nominal harus segini gitu. Atau misalnya pakai karcis itu. Nah, kalau di dompet umat sendiri itu bagaimana sih dari pengumpulan dananya? Kakak Joker. Silakan. Jadi begini, masalah ini kita sebut di fundraisingnya ya. Iya. Sumber dana kita memang dari donatur. Nah, dan alhamdulillah masih sedikit saat ini. Tapi alhamdulillah kita maksimalkan. Kita insya Allah dimaksimalkan dan kita berharap akan lebih banyak lagi orang-orang yang tergugah untuk membantu sesama gitu. Melalui dompet umat boleh gitu kan ya, promosi sekali ya. Nah, selama ini memang kendala kami memang di situ juga. Mungkin masyarakat belum sepenuhnya mempercayai lembaga kemanusiaan gitu ya, atau punya jalur tersendiri untuk, biasanya kalau di Sambas begini, punya prinsip daripada disalurkan lewat orang, mending disalurkan sendiri. Gitu. Tapi sebetulnya pemikiran itu plus minus sih sebetulnya. Ya, ada plusnya, ada minusnya juga. Karena dengan terlembaga sebetulnya dana kemanusiaan itu akan lebih terakomodir, jadi lebih terdistribusikan dengan baik gitu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan atau program-program kami, makanya tadi kami lebih banyak untuk bersinergi dengan komunitas lain agar program-program itu bisa lebih maksimal. Salah satunya kemarin itu bagaimana kita menyikapi yang COVID kemarin kan. Karena kalau kita berjalan sendiri itu bukan sangat tidak maksimal. Itu bisa, tapi tidak maksimal. Dan dengan kita berkolaborasi, akhirnya kita bisa membantu lebih banyak. Kita bisa lebih bersinergi. Dengan bersinergi itu kita bisa menjadi lebih kuat gitu. Nah, sampai kemarin juga kita, kalau tidak salah Meli dengan Jacinta juga ikut ya, kita membantu salah satu duafa yang tidak punya rumah yang layak gitu kan. Itu kan berkat kita berkolaborasi. Kalau dompet umat berjalan sendiri tidak juga bisa seperti itu gitu. Kita belum semapan itu untuk melakukan program-program yang besar. Nah, dan juga kita biasanya mendapat
ini kita menyalurkan dana yang kita dapatkan dari pusat, karena kita masih karena dompet umat Kalbar juga kita tidak bisa gini, maksudnya ada beberapa hal yang beberapa dana yang kita salurkan itu berasal dari dana dompet umat Kalbar gitu untuk beberapa program. Nah, salah satunya kemarin kita penyaluran paket gizi, ya itu adalah salah satu bentuk penyaluran yang kami lakukan itu dengan dana yang diberikan oleh dompet umat Kalbar. Kalau kita berjalan sendiri mungkin bisa tapi tidak bisa maksimal. Nah, makanya kita maksimalkan juga di fundraising sekarang ini, kita masih berusaha keras lah. Gitu. Kalau dompet umat ini udah kan ini kan Kabupaten Sambas Kak. Jadi ini udah di mana aja Kak? Polanya. Gini, dompet umat itu kan memang hanya ada di Kalbar, ya. Hanya ada di Kalbar, di mana dompet umat Kalbar itu adalah perwakilan dari dompet duafa di Indonesia di Kalimantan Barat gitu. Kalau di Kalimantan Baratnya sendiri yang punya struktural dompet umat itu memang di Sambas, ya. Kemudian dompet umat lain itu ada di Ketapang, ada terus Melawi juga ada relawan dompet umat, Sintang, terus kemarin yang ikut ini Singkawang sama Mempawah, ikut relawan daerah kan. Intinya kalau yang sifatnya struktural setahu saya hanya Sambas, Ketapang, sama Sintang kalau tidak salah ya. Tapi di setiap kabupaten itu ada volunteernya gitu. Jadi koordinasinya tetap di masing-masing kabupaten ke pusat, yang pusat itu di Pontianak. Berbicara tentang dompet umat ya Kak ya, pasti kan istilahnya ada, karena udah lumayan lama lah dompet umat khususnya untuk di Kalbar lah, Kalimantan Barat ya Kak ya. Jadi mungkin ada beberapa tokoh yang harus kita tahu, intinya siapa-siapa sih Kak istilahnya kan nih, tokoh yang di atas lah kayak bahasanya yang pernah memang berkecimpung dan care dengan dompet umat kayak misalnya orang-orang yang memang orang lain juga kenal kayak istilahnya, ada ndak Kak kayak istilahnya? Gimana maksudnya? Ya misalnya kayak tokoh agama ataupun orang-orang yang memang dikenal dengan masyarakat luas gitu istilahnya, dari dompet umat yang memang care dengan dompet umat, ya ada enggak sih Kak gitu istilahnya? Di Sambas atau di Kalimantan? Khusus untuk di Sambas dulu lah di Sambas. Di Sambas kalau kita ada Bapak Sumarin. Pak Sumarin beliau juga sekarang itu Dewan Penasehat di dompet umat Kalbar. Iya. Nah, dan kebetulan beliau di Sambas dan beliaulah tempat kita berkonsultasi. Kemudian dulu pernah Bang pula Pak Babali Musa, cuman sekarang beliau kan sudah di Pontianak. Dan kalau misalnya di yang care itu, kalau kebetulan saya di Politeknik ya, alhamdulillah sih dapat sambutan yang baik juga dari pihak kampus. Jadi itu sih. Kalau Kak Piti struktur organisasi dari DU sendiri Kak gimana sih Kak? Terkhusus struktur organisasi kebetulan baru disusun secara apiknya tahun 2019. Jadi di iya Kak. Kebetulan 2019 dari awal mengikuti pelatihan, memang dan semuanya yang ikut pelatihannya istilahnya menjadi pengurus yang tetap lah ya. Kita kan juga mengkondisikan dengan kesibukan masing-masing orang kan personal. Jadi dari segi struktur kepengurusan itu sendiri, pimpinan dah tentu pimpinan kita Kak Lala disusul dengan Bang Nur Eko Pamungkas selaku sekretaris. Nah, dan insya Allah nanti akan didampingi dengan Jasnita
pembantu dan pendamping sekretaris, dan juga ada dibagi koordinatornya. Terus saya sendiri koordinator di bidang pendidikan. Oh iya. Bendahara juga. Ya, mencangkup bendahara juga. Mantap Merangkap. sekali ya Kak Biti ini. Mencakup bendahara juga. Dan kemudian ada koordinator fundraising. Nah, ada Bang Padli kita. Oh iya, yang ada di situ ya. Iya, anggap dia si Ande Oh di iya. sini. Payah mundah dianggap ada di sini. Nah, tengah ada suara-suara. Dan ada koordinator di bidang tanggap bencana. Kak Nikita Darmala. Oh iya. Kenal kan dengan Kak Kenal. Kenal. Pokoknya Selalu yang senior. yang paling ingar lah. Gacik-gacik. Ini udah disebutkan. Koordinator apa nih? Pendamping ya. Dia ada juga pendamping terkhusus monitoring dan evaluasi di bagian tenunnya tadi, tenun dan menjahit. Nah, Udah berapa orang kalau strukturnya di DU ya pengurusnya? Banyak. berapa ya? 17 ya. Sekitar kayak lah. 17-an. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Pojokers yang pengen jadi partisipan di Dompet Umat, nah ya gimana caranya Kak? Gimana ya Kak? Aduh, nah. Gitu iya. Gitu ya. Sebenarnya ramai. Iya, terkhusus dari kawan-kawan saya lah kan. Gimana sih caranya masuk ke Dompet Umat? Iya, Nah, iya. terkhusus untuk kepengurusan mungkin saat itu belum. Saat itu belum istilahnya buka open recruitment, karena kami pun masih istilahnya belum pensiun lah. Masih muda. Baru-baru juga kan masih aktif-aktifnya, tapi secara relawan biasa dan juga ribet sih. Kadang kita yang nyari ya kan, siapa yang bisa bantu macam di Snita kan. Ya datang aja gitu ke sekre, hubungnya ke Kak rasa nak bantu tuh Oh ya, di mana sekretnya boleh? ya boleh aja. Sekrenya di Gang Perdana di Jalan Senyawan. Pokoknya belok ke Gang Perdana ya, rumahnya di belah kanan. Nah, misalnya nak ngantarin domi, ngantar beras, ngantar beras. tahu segala macam. Iya, betul. Datang Silakan. aja ke sini ya. Kita open. Misalnya lawangnya tutup, kami bukakan. Saya tambahkan sedikit boleh? Oh, iya, iya. Oke. Untuk di Dompet Umat kita open, sebenarnya kita open dengan siapapun untuk berpartisipasi jadi relawan. Nah, hanya saja untuk pengurus mungkin saat ini kita pengurus itu tidak perlu banyak ya, yang penting efektif. Iya, betul. Nah, untuk syarat utama menjadi pengurus sih bagi yang cowok-cowok itu memang sudah SOP-nya Dompet Umat untuk tidak merokok. Nah, itu. Jadi makanya Ya, ada sudah beberapa payah. sudah payah banget. Sekarang cari laki-laki yang tidak merokok itu langka sekali. Ya, berarti yang ada cowok-cowok di Iya. DU itu adalah cowok idaman gitu di Cowok idaman. Suka deh kan. Ya, intinya begini. Jadi kita untuk relawan siapa saja boleh, apalagi Ramadan kita perlu banyak relawan sebetulnya. Jadi kalau Meli mau berminat untuk menjadi relawan apa teman silakan hubungi saja saya. Nah, cuman untuk pengurus mungkin kita, karena pengurus itu dia harus fokus kepada program-program dan kita punya SOP-nya tersendiri. Itu yang memang sudah menjadi SOP baku Dompet Umat dari Dompet Umat Kalbar dan turun juga ke Dompet Umat Sambas. Ada kalanya nanti kita akan membuka relawan daerah, kita seleksi. Oh gitu. Ya. Baiklah, jadi kawan-kawan Pojokers yang pengen nanya silakan tulis di komentar di bawah, oke? Oh, Kak, balik aja ke Kak Piti, boleh kayak? Boleh. Kan Kak Piti itu kan di bidang pendidikan kan. Sekarang itu banyak bahkan ada data saya didengarkan ada data menyebutkan bahwa banyak masih di Sambas ini putus sekolah. Nah, khususnya di SMP yang banyak yang saya dapat datanya kan. Dompet Umat sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Memang
terkait data-data yang sering kita dengar lah ya, di khususnya di Kabupaten Sambas itu amat banyak sekali, banyak sih, terbilang banyak lah yang putus sekolah. Nah hanya saja di sini di Dompet Umat kita juga istilahnya masih menyesuaikan dengan donatur. Nah kita juga memang keinginan kita juga kan pasti semuanya punya niat begitu, hanya saja ada kadarnya. Kita juga organisasi yang baru gitu kan, istilahnya kita juga menyesuaikan dengan apa dana yang masuklah ke kami. Jadi untuk tahun 2019 sampai 2020 itu anak asuh Dompet Umat, setahu saya selama saya menjadi koordinator di bidang pendidikan itu ada 3 orang. Nah 3 orang, 1 orang di SMA, 1 orang di SMP, dan 1 orang di sekolah dasar. Nah kemudian di tahun ini insya Allah akan kita mengambil ataupun istilahnya mendapatkan anak asuh baru. Nah sejumlah 5 orang insya Allah. Semoga bisa ditemukan orang tua asuhnya. Amin. Jadi tergantung begini, kalau ada orang tua asuh, oh saya mau jadi orang tua asuh nih, coba cari 1 orang lagi. Nah kita tinggal cari, kita sebagai penyelenggara, kita sebagai perantaranya seperti itu. Jadi tergantung itu sih gimana. Saya tambahkan boleh ya? Untuk program orang tua asuh kita tidak hanya menyekolahkan sebenarnya, kita juga pengen anak asuh itu punya skill tersendiri. Misalnya untuk saat ini kita biayai, selain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, kita biayai juga kursus bahasa Inggrisnya. Baik gitu. Betul. Oke Kak Jess, ada pertanyaan tuh dari Pojokers kita, bolehlah dibacakan. Dari yang akan dilaksanakan Dompet Umat ketika menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ketika ada donatur yang ingin memberikan donasi. Jadi Amin. nah, sebelum Ramadan supaya tidak bisa menikmati Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kita punya program dan doa baju lebaran, Katmal juga kita terima, Al-Quran, mukena dan sebagainya gitu. Di daerah mana saja sih Kak kalau penyeluruhannya misalnya? Termasuk kita juga sampai ke daerah Temajuk kan ya, penyaluran Al-Quran itu, karena memang mungkin Pojokers juga baru pernah mendengar Seret Ayon kali. Seret Ayon. Terus kita ke kecamatan Pemangkat, Tebas, Selakau, Paloh, yang makanya kita perlu banyak relawan juga supaya bisa menjangkau ke daerah-daerah tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin memang didistribusikan ke banyak daerah, termasuk ke Tekarang tempatnya Senita kan kemarin ya, pas Lebaran tidak salah ya. Untuk anak yatim. Coba Bagaimana? Apakah harus ke sekretariat? Tidak juga sih harus ke sekretariat. Nah kadang kita memang ketika kita open donasi kita kasih link, kasih kontak person, kemudian bisa juga lewat transfer rekening ya, transfer rekening Dompet Umat. Bisa kalau misalnya mau dijemput donasinya, kontak saja kontak personnya. Kalau mau datang ke sekretariat juga boleh gitu ya, banyak cara sebenarnya. Mau pakai masukkan ke kotak infak kami juga boleh gitu. Banyak sih. Kami selalu siap menjemput ketika Anda ingin berdonasi. Siap. Jadi seperti itu ya, Pojokers kita, khususnya untuk Kakak Mega tadi yang bertanya istilahnya. Jadi bisa lewat cara apa saja, bisa datang ke sekretariat, bisa lewat rekening, kontak person dan lain sebagainya. Jadi lanjut ke Kak Piti nih, masih ada sedikit tanda tanya dari saya. Tadi kan katanya kalau di tahun ini ada yang ingin disekolahkan katanya kan ya, kuotanya sekitar 4 orang kan gitu kayak 4 atau 5 orang lah ya. Jadi apa sih Kak kriteria yang bisa mendapat istilahnya kan seperti itu kan, tidak mungkin kita cabut langsung kan, tidak mungkin gitu kan istilahnya. Bagaimana Kak? Untuk kriteria itu sendiri, pertama memang kita lebih terfokus kepada
anak yatim sih, anak yatim dan kaum duafa. Istilahnya anak-anak yang punya orang tua tapi orang tuanya tidak bisa bekerja ataupun sudah tua, sakit-sakitan, seperti itu. Intinya dengan latar belakang ekonomi yang memang menengah ke bawah. Dan juga kita juga bukannya tidak mementingkan prestasi dan lain sebagainya, prestasi itu tetap nilai plus. Nah istilahnya hanya saja kita lebih terfokus kepada orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah atau bisa dibilang rendah untuk bisa melanjutkan pendidikan layaknya orang lain seperti itu. Dan juga untuk istilahnya melihat itu, kita juga survei. Nah kita juga survei ke tempat-tempat orang-orang, misalnya kita punya rekomendasi nih, coba ke sini, istilahnya saya siap menjadi orang tua asuh, coba datang ke tempat ini. Terus kita datang, istilahnya kita mencari latar belakangnya bagaimana, seluk beluk kehidupannya bagaimana, seperti itu. Oke. Saya masih nak nanya juga dengan Kak Piti kan di bidang pendidikan kan. Ada data menyebutkan bahwa di Kabupaten Sambasie 5-15% adalah buta aksara. Nah, berarti sekitar 95 ribuan yang belum bisa membaca dan menulis. Kalau Dompet Umat sendiri, adakah program untuk ya mungkin mengambil relawan gitu, terus membuat program untuk mengajar yang tidak membaca dan menulis itu gitu? Untuk saat ini memang belum sih. Ya kita dari tahun 2019 itu kita hanya punya 1 orang anak asuh yang berada di sekolah dasar. Jadi istilahnya kita di sini mendukung untuk melanjutkan pendidikan itu dari anak-anak yang putus sekolah ataupun ingin melanjutkan sekolahnya, seperti itu. Jadi bukannya yang masih belum mungkin belum. Kalau ya misalnya buta aksara dari awal itu masih belum. Semoga bisa nantinya. Balik lagi ke Kak Lala. Karena tadi disebutkan bahwa istilahnya program kerja dari Dompet Umat itu kan lumayan ya Kak, istilahnya kan oke lah, pahitnya mungkin bisa tertutupi oleh manisnya, istilahnya seperti itu. Jadi pertanyaannya, satu, relawan-relawan Dompet Umat ini begaji enggak sih Kak, istilahnya kan? Nah istilahnya mungkin Pojokers pengen tahu istilahnya kan, apakah Dompet Umat ini ada gajinya gitu. Makanya kakak-kakak mau istilahnya berkecimpung di Dompet Umat gitu, istilahnya kan pasti bertanya-tanya gitu. Kita serahkan kepada kakak Lala kita. Oke. Ini sebetulnya pertanyaan ini agak sedih saya menjawabnya. Tidak sedih sebetulnya, karena gini, kita di Dompet Umat itu murni menjadi relawan, jadi tanpa dibayar sedikit pun. Nah, makanya saya pribadi dan teman-teman itu saya pengen Dompet Umat ini dibangun tidak berlandaskan materi, tapi berasaskan kepedulian, ya, kesukarelawanan. Nah, dari awal itu kita pengen itu yang ditanamkan. Nah, cuman memang ke depan ketika ini kan kita gini ya, di Dompet Umat ini saya karena sudah bekerja juga di alhamdulillah di Politeknik ya. Saya menyempatkan diri untuk mendedikasikan diri kepada Dompet Umat ini, dan teman-teman yang lain juga gitu. Mereka sebagian besar adalah mahasiswa. Untuk apakah dibayar atau tidak, alhamdulillah memang kita tidak dibayar. Sedikit kita punya hak 2,5% itu. Tapi karena hari ini ada yang lebih membutuhkan itu, maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami prioritaskan dulu kepada yang lebih membutuhkan. Oke, Pojokers, itu ada pertanyaan dari Pojokers kita. Kita bacakan dulu. Siap. Dari Bang Sandi. Bang Sandi. Program terdekat DU. Apa aja dengar-dengar ada hitanan masal. Nyan ke informasi yang saya dapatkan ye, dan bisa jelaskan ke gimana. Nah, apa aja yang bisa didonasikan untuk DU selain uang dan sembako? Apa ke DU yang menerima misalnya Al-Quran, buku atau sarung lah Kak yang penting Kak biasa untuk orang sunatan kan. Coba Betty bisa
jawabnya dalam waktu dekat. Untuk program atau kegiatan dompet umat dalam waktu dekat ada beberapa yang istilahnya bisa dibilang cukup banyak juga dan mepet juga kan. Iya. Program orang tua asuh jelas, monitoring dan evaluasi ibu-ibu tenun tetap dijalankan. Untuk event-event yang istilahnya spesial untuk tahun itu dan dalam waktu terdekat memang ada, betul kata Bang Sandi tadi, akan diadakan hitanan massal. Insya Allah dilaksanakan di Tekarang, di desa Merubung. Rencananya sih 15 anak kan. 15 korban. Oke. 15 korban. Insya Allah diadakan bulan April, tanggal 2 dan tanggal 3, dan juga hitanan massal beserta dengan tablik akbar. Nah, insya Plus Allah. tablik akbar. Jadi betulnya pasnya bertanya apa-apa yang nak didonasikan selain uang dan sembako. Nah khususnya untuk hitanan massal tuh Bang Kak memang dah perlu sarungnya biar kasih kasihan daan besarung lah Cak kami oke aja daan besarung biar di sunat ya. Sarung, mungkin baju koko, Al-Quran dan buku kami terima aja. Apapun kami terima selama ia berbentuk hal-hal yang baik dan memang ditujukan untuk orang-orang yang tepat. Nah, jadi bisa hubungi kami aja terkait event-eventnya tadi. Oh, nak hitanan tuh pasti kan nanti kami akan membuat pamflet kan ya, untuk dalam kegiatan atau agenda terdekat ya kami buat pamflet. Bisalah menyesuaikan istilahnya. Oh, hitanan tuh nak beri sarung boleh. Nah, selain ya memang kita kan 20 hari lagi puasa ya, menuju bulan Ramadan. Nah, kegiatannya macam yang Kak Lala jelaskan tadi, ada buka bersama, ada pembagian parcel lebaran dan sebagainya. Terkhususnya memang donasinya istilahnya sama sih nerima istilahnya tapung rasa belum suasi, tapi mau nak donasi boleh. Tetap kami salurkan, Baju bekas misalnya boleh. Kalau Baju bekas tapi masih layak boleh. Belum ini sih. Kalau ini gini, untuk kemarin memang kita ada menyalurkan baju layak pakai, tapi itu pun sudah selain disortir itu sudah dicuci dan dikemas. Dikemas kayak baju baru jadinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Pojakers mau mendonasikan baju yang sudah tidak dipakai, ya lah, sudah tidak dipakai, itu boleh, tapi kami harapkan tidak begitu saja gitu. Jadi coba untuk dikemas lebih menarik lah, dicuci, di laundry kayak kan nih bahasanya. Terus nanti kita akan siapkan plastik itu, jadi kita kasihkan ke orang tuh tidak dalam bentuk gelondongan, tapi sudah terpaketkan dengan bagus lah. Jadi setidaknya mereka pun merasakan hal yang lebih istimewa gitu. Jadi Pojokers ya, bagi kawan-kawan Pojokers yang nak nyumbang ya, jadi bukan hanya uang ataupun sembako, bisa Al-Quran, bisa juga buku, dan bahkan apapun diterima lah di DU. Tinggal DU agak yang nanti menyalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, kawan-kawan Pojokers, saya nak nanya ke Kak Lala gitu di kan waktu kan masa pandemi masih sulit lainnya nih kan. Nah, bagaimana sih hambatannya waktu pandemi ya kan? Waktu kan daan boleh keluar lah, daan boleh beramai lah. Nah, bagaimana untuk DU? Jadi di awal pandemi memang kita pun bingung ya. Di satu sisi itu banyak masyarakat yang memang secara ekonomi terdampak.
tidak bisa dipungkiri. Oke lah, macam kalau orang-orang sudah bekerja, penghasilan itu tetap kan udah punya penghasilan tetap. Jadi pandemi itu tidak terlalu berpengaruh ke mereka kecuali dalam hal aktivitas. Tetapi untuk misalnya orang-orang yang mengandalkan diri dari pencarian mata pencaharian harian itu sangat berdampak. Bahkan orang tua saya sendiri merasakan itu gitu. Nah, jadi khususnya di bidang khususnya ketika pandemi itu memang kami mempunyai hambatan yang luar biasa. Bahkan ketika ada pertemuan dengan teman-teman yang peduli itu, dengan teman komunitas itu sempat digerebek bahasanya. Macam penjahat lah kan. Digerebek karena kita kumpul-kumpul padahal kita itu sedang membicarakan bagaimana ini nasib-nasib orang yang tidak tidak bisa, yang mata pencahariannya itu misalnya jualan harian itu kan terdampak sekali. Nah, itu yang bikin kita simalakama. Satu sisi kita sedih juga ya, tapi di satu sisi kita juga atur kalau selama pandemi kita punya prokes kan, protokol kesehatan. Jadi tinggal kita bagaimana menguatkan diri dalam arti gini, karena kita juga punya resiko untuk tular itu kan. Tapi kalau kita tidak keluar, tidak bergerak untuk orang, kita juga punya beban tersendiri, beban moral tersendiri. Betul. Karena oke lah kita tidak punya dampak yang begitu signifikan, tapi bagaimana dengan orang-orang yang menggantungkan mata pencahariannya kepada yang sifatnya harian gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak mereka makan. Kalau cerita itu memang kita sedih lah pokoknya. Kalau hambatan ya memang. Bahkan kita ketika turun juga ini betul-betul di ini, bahkan ada beberapa protes tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Masih dengan Kak Piti. Berpindah dengan Kak Piti karena tadi Kak Lala, sekarang Kak Piti. Yang ingin ditanyakan lagi masih seputar sunatan. Sukinya nak bisa bertanya tentang sunat, padahal ya bukan diri yang disunatnya bahasa aja bayi. Aduh. Pertanyaannya gitu sih Kak Iya. Kenapa milih Tekarang guys istilahnya untuk kan jadi tempat yang kita tuju guys istilahnya kan nih, yang masih dompet umat tuju guys istilahnya kan nih, atau kayak rekomendasi dari salah satu istilahnya orang guys istilahnya, di situ bagus gitu ya, ada kan sunatan massal guys istilahnya kan, tadi sunat banyak yang belum sunat bahasanya kan istilahnya kan. Seperti ya, bagaimana Kak? Saya heran masalah sunatan tangannya saya. Memang saya bukan daan mengurus ya, maksudnya kita punya pembagian kerjanya masing-masing. Nah, jadi tapi yang lebih tahu daripada koordinator pastinya pimpinan. Jadi saya serahkan kembali kepada pimpinan. Karena tadi kan berhubung Kak Pitinya yang menjelaskan tentang sunatan ya bahasanya ya. Tadi dikira kan ranahnya ya istilahnya. Oke ya. Bukan saya yang nyunat katanya. Memang bukan dia. Mantrinya yang nyunat Kak iya. Untuk masalah khitanan, pertama saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit RSUD Sambas, karena kemarin ketika kita berdiskusi audiensi kita diterima dengan baik, dan insya Allah pihak rumah sakit itu juga akan bersedia untuk membantu tenaga medis di sana. Nah, kenapa pemilihannya itu di sana? Yang pertama, memang kita selama ini belum ada menyentuh daerah Tekarang, kecuali yang kemarin itu saja kan, tapi itu kan hanya beberapa sentuhannya tidak seberapa lah kalau ingin diinikan. Jadi dan kebetulan kita punya relawan juga di sana yang bisa mengkondisikan atau berkoordinasi dengan camat dan desa setempat gitu. Dan kebetulan memang secara ekonomi daerah yang kita pilih itu memang secara ekonomi itu berada di tingkat menengah ke bawah gitu.
Jadi kita prioritaskan di mana anak-anak yang akan kita bantu itu ya, yang menjadi korban katanya. Jadi korban. Itu adalah anak-anak anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Anak-anak yatim. Karena memang itulah misi kita kan, membantu mereka gitu. Betul. Apalagi ya, sudah itu ya kan. Ya. Oke, ada pertanyaan tuh dari Pojokers kita. Bisa dibacakan Kak Jess? Dari Kak Yesi. Dari Kak Yesi, akun Facebook Kak Yesi Meong. Kakak Yesi. Pasti pecinta kucing kakaknya. Iya. Apa upaya dompet umat agar donatur untuk dompet umat semakin bertambah? Terus bagaimana caranya biar banyak orang mau menjadi relawan dompet umat? Katanya Kak. Tadi ada tambahan pertanyaan lagi. Sudah sih. Ada tadi. Oh, iya. Iya katanya. Syaratnya untuk jadi relawan dompet umat untuk yang laki-laki kan tidak boleh merokok. Nah, kalau perempuannya gimana katanya? Oh gitu. Umi kan? Gini. Tadi katanya bagaimana upaya untuk supaya menarik donatur ya. Nah, yang pertama memang kita harus lebih memperkenalkan diri lah kepada masyarakat bahwa ini loh dompet umat, inilah program-program kita gitu ya. Jadi dimaksimalkan. Jadi alhamdulillah memang kita sekarang memanfaatkan media sosial, Facebook, Facebook, Instagram, YouTube. Kita punya akun YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Di situ kita ada banyak video yang bisa dilihat, itu video-video program kami. Nah, tentunya memang kita lebih mensosialisasikan dompet umat ini, program-programnya kepada masyarakat. Nah, dari hal yang kecil, makanya salah satunya tadi bagaimana untuk memperkenalkan itu kami buatlah tablik akbar ya kan, mengundang sekretaris MUI Bapak Sumarin yang kebetulan adalah Dewan Penasehat Dompet Umat. Kemudian ya memang terus bergerilya sampai sekarang. Nah, kita mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa pengusaha ya. Kita minta bantu untuk menempatkan celengan dompet umat, kayak gitulah upaya-upaya yang kami lakukan. Terus juga secara personal kita menawarkan ada gitu. Lalu untuk yang relawan ya. Nah, sebetulnya untuk menjadi relawan itu boleh, yang merokok itu boleh. Yang tidak boleh itu pengurus. Pengurus itu yang tidak boleh merokok. Tapi untuk menjadi relawan kita open kepada siapa saja yang memang ingin punya niat mendedikasikan diri untuk kemanusiaan gitu. Nah, lalu untuk perempuan persyaratan khususnya ya minimal lah dia berjilbab gitu, karena kan Islam itu identitas Islam itu kan begitu ya, seorang muslimah dengan jilbabnya gitu. Untuk pesertaan lain juga tidak terlalu sih, tapi di dompet umat kita harapkan relawan dan pengurus-pengurus itu lebih menjaga sholatnya, ibadahnya gitu. Gitu sih. Begini lanjut Kak ya. Di bulan berdahulu ya, di tahun lalu, tahun 2020 itu kan identik dengan musim hujan. Dengan musim hujan gitu. Apa sih upaya dompet umat dalam mengatasi istilahnya daerah-daerah yang terkena banjir gitu istilahnya kan, sehingga sulit untuk bekerja? Tetapi dijawabnya boleh kan setelah video yang akan ditampilkan dari dompet umat ini. Boleh banget. Baiklah, Pojokers, bersama-sama akan kita lihat, akan kita saksikan bersama video dari dompet umat, yaitu Sinergi Bersama Salurkan Bantuan Banjir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala dari Dompet Umat Sambas. Pada hari ini 17 Februari 2021 kami telah menyerahkan paket sembako untuk bantuan masyarakat terdampak banjir di Desa Sentimo, di Dusun Sentimo, Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Bawang, Kabupaten Bengkayang. Nah, untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan BEM rekan-rekan BEM Akfar Yarsi Pontianak yang telah berkontribusi dalam bantuan untuk donasi banjir pada kali ini. Juga kepada rekan-rekan alumni Universitas Wahid Hasim Semarang, rekan-rekan Joinyo dan rekan-rekan yang berkolaborasi pada hari ini bersama kami, yaitu Paskas Bengkayang. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Dusun Sentimo, Desa Sinar Baru, Kabupaten Bengkayang. Kondisi banjirnya yang ada. Menurut informasi yang kami dapatkan, banjir terparah memang pada waktu banjir yang pertama. Nah, ini adalah banjir susulan yang kedua dengan ketinggian hampir 2 meter lebih. Banjir baru menyusur sekitar 3 hari yang lalu. Jadi sebelumnya masih di sini masih banjir. Dan sepanjang perjalanan kami menemukan banyak sekali jalan yang rusak. Mungkin demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pojokers, udah lihat kan same-same video dari Dompet Umat tadi. Jadi lanjut ke pertanyaan yang saya tanyakan sebelum ditampilkannya video tadi. Jadi untuk kan ke Kak Fiti kata saya, hampir latah saya dibuat nih. Untuk kan ke Kak Fiti, jadi bagaimana Kak upaya yang dibuat ataupun dilakukan istilahnya pada saat dengan korban-korban banjir yang memang sulit untuk kan bekerja istilahnya. Terkhusus kegiatan dari Dompet Umat di bulan ber ya tadi. Nah, musim hujan, saya kira tadi nak nanyakan gimana cara penyalurannya gitu. Jadi kami nak medahkan kami dan takut hujan. Kami mau hujan dan sahabat aduh. Tapi ternyata pertanyaannya tentang upaya kami dalam menanggapi bencana banjir. Nah, jadi terkhusus tahun 2020 yang lalu kita udah melakukan istilahnya turun ke lapangan atau ke lokasi banjir ya udah sebanyak 3 kali. Pertama sekali ya di wilayah Senabah, di Desa Semanga kalau tidak salah kan. Nah, Ini 2021 ya guys, Januari. oh guys sih. Yang terdekat. Tapi kan masih musim hujan. Pokoknya antar khusus berber kan nih. Pokoknya bila banjirnya lah. Betul. Mungkin hujannya di berber, banjirnya nyusul. Betul, kan susulan. Ada berbernya. Laka di Senabah kita ada penyaluran juga bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir di daerah Galing. Di daerah Galing, Desa Dadau. Kebetulan waktu ya berkolaborasi dengan Ikmas kan dan Paskas. Dari Paskas. Dan juga ketiga kalinya ya di Sentimo di Bengkayang. Bengkayang dengan Paskas AGE. Nah, dengan Paskas AGE. Untuk upayanya memang pertama kita kan istilahnya udah tahu kan kabar-kabar dari media. Terus waktu ya banjir di Kalbar ya kurang disorot oleh media. Jadi memang kebetulan di daerah Senabah ya memang Dompet Umat adalah tim pertama yang turun untuk survei pada waktu ya di Senabah. Jadi pas kami datang ke Sia kita survei 4 orang. Memang agak dalam-dalamnya di sini. Nah, memang agak dalam-dalamnya. Setelah survei, kita buka open donasi, kita buat pamfletnya,
bantuan datang kita salurkan. Iya. Nah, Oh, berarti Pojokers istilahnya perjuangan kakak-kakak kita istilahnya untuk kan ya menyalurkan sumbangan guys. Nah, tadi kami dengar ada di Bengkayang Kak ya. Berarti dompet umat ya bukan hanya istilahnya terkhusus untuk kan ke Sambas. Memang titik besarnya di Sambas mungkin ya kan nih. Tapi ketika ada yang memang sangat dibutuhkan dan tidak tersorot media guys istilahnya kan nih, berarti boleh juga keluar guys istilahnya ya untuk membantu guys bahasanya. Jadi tidaklah untuk dompet emak tuh cuman punya Sambas saja misalnya kan nih. Jadi tidaklah guys istilahnya kan seperti ya. Untuk KKI Kala, gimana sih kiprah dompet umat selama itu di Sambas, gimana Kiprahnya udah torehan apa aja yang udah dilakukan dompet umat selama berapa tahun dah tadi? dari Itulah kita tanya aja ke kakak. Berapa tahun kita tanyanya? Iya. Oke. Kita kembali ke sejarah masuknya dompet umat di Sambas ya. Jadi memang kalau mau bicara kiprah, kalau kami pribadi, kalau kepengurusan kami yang sekarang mungkin memang masih dangkal sekali lah kiprahnya ya. Selain kami berusaha untuk membantu anak-anak sekolah, membantu memberikan sebisa mungkin memberikan santunan kepada orang-orang tua yang duafa. Sebetulnya kalau dikatakan prestasi, saya pikir mungkin belum lah ya. Mungkin kita masih perlu banyak untuk belajar, kita masih perlu banyak untuk memberikan yang baik, karena kalau kami anggap ini prestasi juga bisa bahaya kan ya. Nah, tapi ada satu hal yang memang masih menjadi kebanggaan itu, yang jadi prestasi itu ya satu-satunya, maksudnya yang bisa dikatakan sebuah prestasi dompet umat di Sambas itu tadi rekor muri yang belum terpecahkan. Kain tenun terpanjang tadi. Kain tenun terpanjang di Indonesia. Yang sekarang kita masih melakukan pendampingan. Jadi selain tenun kita ada pendampingan menjahit, karena kita punya di 2019 kan ya, kita ada program menjahit. Nah, jadi sekarang kita tinggal ada 7 orang penerimanya di Desa Semberang juga, karena akan berkolaborasi dengan penenun-penenun gitu ya. Selain juga untuk menjadi membantu mata pencaharian mereka. Lalu sekarang itu kita dalam tahap pendampingan dan selalu kita dampingi gitu. Jadi begitu. Jadi apa keluhan mereka, bagaimana kedepannya, kita akan selalu memantau yang demikian. Begini ya Kak, tadi ini terserah untuk ke Kak Piti ataupun Kak Lala. Tadi di video pertama kita lihat ada kayak pondasi mau bikin rumah atau bikin toko. Tadi kurang tahu juga Kak ya. Jadi boleh dijelaskan Kak, pondasi tadi yang dibangun itu apa sih sebenarnya Kak gitu istilahnya? Untuk apa? Kapan itu istilahnya kan seperti itu. Sekian. Jawabnya? Karena pondasi-pondasinya ada di zaman-zaman Covid, jadi saya serahkan kepada Miss Covid. Ada jam Miss Covid ya, karena dia di karantina ketika itu. Itulah salah satunya kendala program kami. Salah satunya relawannya di karantina oleh orang tuanya. Ada dengar sih. Nah, begini. Itu tadi adalah, itu sebetulnya kami katakan sebagai hikmah Covid juga. Jadi ketika Covid kita mulai pertama kali itu berkomunikasi dengan komunitas lain yang bahkan saya belum pernah ketemu orangnya. Ketika ketemu pertama kali ketemuan itu, kami bingung mau di mana ketemunya, karena semua tempat itu ditutup ya kan. Tidak boleh ada perkumpulan. Jadi akhirnya kami pilihlah rumah makan di depan Pantura. Nah, ketika itu ada rekan Al-Mujapir, kalau kalian kenal ini Pojokers ya. Nah, kami berkomunikasi untuk bagaimana membantu di masa pandemi ini. Nah, lalu seiring perjalanan, alhamdulillah ternyata kita bisa kompak dengan komunitas-komunitas lain, termasuk dengan Paskas ya. Jadi sampai sekarang kita komunikasi dengan Paskas itu juga baik gitu ya. Nah, lalu
kami memang punya mustahik ya, Mm-mm. nenek-nenek yang memang ketika kami pertama kali di situ rasanya pengen nangis gitu ya, karena memang sangat memprihatinkan sekali kondisinya. Nah, bahkan tempat tidurnya itu sudah diacak-acak ayam gitu ya. Jadi dia tidur di situ juga, makan di situ juga, bukan sedih lah. Bukan berarti desa itu tidak peduli, cuman memang ada keterbatasan tersendiri lah. Tapi kami melihat di situ memang desa itu punya kekompakan juga untuk ini. Nah, itu pondasi apa ya tadi pertanyaannya? Itu adalah untuk membangun rumah untuk nenek itu. Alhamdulillah. Jadi ceritanya ketika Ramadan ya, saya mengajak teman-teman dari komunitas itu yang tadinya kita bersinergi di dalam aksi COVID, kami ajak untuk memantau beliau, dan akhirnya kita sepakat bagaimana kita membantu nenek ini untuk di masa tuanya itu punya rumah yang lebih layak. Lalu kita ketemu sama kepala dusun, kepala desa, dan alhamdulillah memang disambut dengan baik. Dan masyarakatnya itu kooperatif banget gitu ya. Itu di Desa Rambi. Nah, jadi itu adalah, dan alhamdulillah juga memang selalu ada jalan untuk kebaikan ya. Dalam waktu 2 minggu itu kami sudah mengumpulkan, jika dikalkulasikan barang dan uang itu ada 25 juta. Masya Allah. Nah, jadi awalnya itu kami hanya ingin membuat rumah itu layak, tapi alhamdulillah kita bisa melakukan yang lebih. Dan lebih rumah yang dibangun itu malah lebih bagus dibanding ekspektasi kami. Ekspektasi awal kan ya. Dan itu sebuah kebahagiaan tersendiri ketika nenek itu punya rumah yang sekarang itu masih terawat ya, karena masih baru kan. Nah, terus kita selalu pantau beliau. Oke, dompet umat itu sudah ada sejak 2015, berarti sekitar 6 tahun. Apakah tadi kan sudah diceritakan bahwa pernah bekerja sama dengan Ikmas, dengan Paskas kita deh, Paskas juga. Apakah DU itu pernah bekerja sama dengan pemerintah daerah? Gitu ya. Kita mengupayakan ya untuk selalu berkolaborasi dengan siapapun. Nah, untuk pemerintah daerah memang untuk saat ini kita pernah bekerja sama dengan Basnas. Basnas ya. Kalau itu masuk dalam ini ya. Karena kan Basnas ini juga masih di bawah Pemda ya. Kalau sekarang ya kan masih dapat laporan pun Basnas itu masuk ke instansi-instansi gitu ya. Nah, lalu kalau Pemda sendiri atau pemerintah daerah, ya tadi kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit ya, rumah sakit daerah. Untuk yang lain itu sepertinya belum. Tapi kita akan selalu mencoba untuk bekerja sama. Kita tidak menutup pintu itu ya. Pintu kebaikan. Lanjut Kak, ini nampaknya pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Setelah dibangun tadi rumah istilahnya itu kan, apakah ada masyarakat ataupun kelompok-kelompok binaan dari DU? Maksudnya binaan itu rutin diberi sembako ataupun ataupun sejenisnya lah, bahasanya seperti itu. Bagaimana Kak? Kak Fiti bisa jelaskan? Untuk binaan sembako itu masih kita lakukan secara mandiri, maksudnya dari pengurus kita saja, dari pengurus dan juga relawan-relawan. Terkhusus untuk pembinaan, memang kita sekarang masih fokuskan kepada tenun dan menjahit. Tenun dan jahit, dan juga tidak lupa tadi di bidang pendidikan juga. Pendidikan itu sih. Oke, kawan-kawan Pojokers udah 1 jam lebih nih kita nemani kawan-kawan Pojokers nih. Jadi kita satu lagi closing statement lah dari Kak Lala dan juga Kak Piti. Arti dari berbagi bagi Kak Lala dan Kak Piti. Kak Piti dulu. Yang muda dulu. Iya. Muda dua-duanya. Ya, Ya, boleh Kak Piti. Arti dari berbagi. Nah,
Boleh Joy, arti dari berbagi memang sulit definisikannya dengan kata-kata. Nah, biasa ya di izinnya jalu. Baca dari jalu. Jadi aduh denger jalu udah blank jadinya. Memang berbagi ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata memang kan nih. Karena apa yang kita rasakan setelah berbagi ya memang sebuah feeling ataupun perasaan yang tidak bisa dideskripsikan. Jadi cukup kita memberikan, meskipun kita hanya sebagai perantara kan istilahnya, kita hanya sebagai perantara, kita hanya sebagai penyalur, tapi pada saat kita memberikannya kepada orang-orang yang memerlukan, senyumnya mereka ya memang benar-benar definisi dari kebahagiaan bagi kami, terutama yang relawan-relawan, dan juga semoga bisa menjadi definisi juga bagi orang-orang lain gitu. Kalau nak cari kebahagiaan gila caranya. Sampai sekarang saya menanamkan ye. Kalau agak susah pergilah pagi nek uan ye. Dia suka kalau di pagi gitu. Dia suka biarpun kita daan bawa apa-apa, tapi dia melihat ada yang peduli dengan dia. Di usianya yang mungkin udah renta. Ada anak-anak yang bahkan dia daan tahu kami itu dari mana. Biasa kan ini uan lagi lupa. Tiap datangnya tetap ditanya sape gitu kan, kita sape dari mana, biarpun udah berkali-kali dan tahu dia kita tuh anak sape, tapi pas kita datang dia udah otomatis senyum gitu kan. Jadi memang definisi berbagi memang kebahagiaan lah bagi saya, macam nak surga dunia lah udah. Masya Allah. Untuk Kak Lala, Rasanya sedih senang. Curahan hati Piti nanti kita bikin ya. Betul, berbagi itu adalah kebahagiaan. Jadi saya ingat satu pepatah, bukan berarti kita itu sudah punya banyak ketika kita berbagi, tapi karena kita tahu bagaimana ketika kita tidak punya apapun gitu. Nah, dan saya ingat sebuah nasihat dari senior saya ya, bahwa manusia itu tidak dinilai dari status sosialnya, dari jabatannya, dari fisiknya sebagainya, tapi dari value atau kebermanfaatannya kepada orang lain. Nah, dan saya ingat juga pesan dari Nabi Muhammad bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana itu bermanfaat? Ya, salah satunya adalah dengan terus berbagi. Jadi dengan berbagi itu kita bisa merasakan empati, kita betul kata Kak Piti, kita bisa merasakan kebahagiaan tersendiri ketika orang yang kita bantu itu senyum. Luar biasa nikmatnya ketika melihat mereka senyum, ketika melihat anak-anak itu senang gitu. Kita lihat, kita kasih, cuman kita kasih hal yang bukan barang berharga. Kita kasih parcel aja kemarin tuh kan luar biasa dia senang dan kita pun ikut bahagia. Itu sih. Jadi kawan-kawan Pojokers, saat kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, sebenarnya kebahagiaannya akan balik untuk kita sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk berbagi, karena kalau kita berbagi, ya Allah insya Allah akan membalas kebaikan kita dengan berlipat ganda. Betul. Oke Pojokers. Daan sah mun Jesnita jadi host daan bepantun. Tidak pantun ya isian pantunnya. Jadi itu pantunnya. Ya. Pergi ke rumah Asih bawa ikan. Singgah sebentar membeli bakwan dan donat bersama Indah. Terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga apa yang dilakukan para relawan dompet umat dapat bernilai amal ibadah. Amin. Allahumma amin. Oke Pojokers, yang daan lupa sekali lagi kami beritahukan kepada Pojokers. Jadi bagi yang nak berdonasi, bagi yang nak berbagi, istilahnya kan berbagi itu nikmat Pojokers. Jadi siapa yang nak berbagi, istilahnya boleh hubungi kontak person kita, nanti akan kita bagikan nih KI dari dompet umat. Siapapun boleh menjadi donasi, siapapun boleh donatur maksudnya, siapapun boleh menjadi orang tua asuh guys istilahnya. Yang penting istilahnya kan niatkan semuanya karena Allah, bukan karena yang lain istilahnya kan. Dan
Usah nak lupa juga tadi dompet umat udah dipromosikan, dan yang sekarang waktunya Kim Pojok Kata yang dipromosikan untuk kan kawan-kawan Pojokers kita, biar dan ketinggalan berita-berita terhangat terhot terupdate dari Kim Pojok Kata dan sekitar Kabupaten Sambas. Usah lupa ikuti terus fanspage kita, Facebook kita, Twitter, Instagram, serta jangan lupa untuk like, subscribe, and share dari YouTube kita Kim Pojok Kata. Terima kasih, saya Jesnita Dan saya Mili. mohon undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Sambas besimpang tiga, namanya muare ulakan, dipandang tangsa dapinya, lataknya dapanlah istana, waterfront dakanlah istana, ramai orang nang nyantai di sia, melihat orang lomba berau, sekali kayu sagean laju, Sambas sampai kita bangunnya, Sambas jadikan kota tercinta. Getelah sepanjang jalan istana, ramai orang nyantai di sia, pagi menam besa-besa anak saudara, bubur padas menu utama. Embargo dekat geratak sapo, ramai orang nang enam di sia, dibantang geratak sapo, nang takap dan kaca